Selamat berjumpa kembali masih dalam pemetaan. Kali ini kita akan coba membahas pembuatan peta sebaran OPT dengan dasar subblok pada wilayah administrasi yang sebaran komoditinya tidak merata. Contoh kasusnya adalah di Kecamatan Banyuglugur, Situbondo. Di Kecamatan Banyuglugur ini pada umumnya wilayahnya berbukit ya. Ada sekitar 7 desa dengan 3 desa dataran rendah, kemudian sisanya 4 desa itu dataran tinggi. Yang dataran tinggi itu cenderung gersang, tanahnya marginal, kemudian curah hujannya juga cenderung sedang mendekati rendah. Ini adalah contoh di Desa Selobanteng yang merupakan wilayah dataran rendah. Kemudian ini Desa Tepos. Ini juga dataran rendahnya. Kemudian naik ke atas, ini Desa Kalisari. Dominan adalah tanaman industri, ada HGU di situ. Kemudian naik lagi ke atas, itu juga Kaliangat, Desa Kaliangat. Mulai Desa Kalisari, Kaliangat, Talempong itu sudah jarang sekali komoditi perkebunan. Dalam hal ini, dalam pembuatan peta ini kita akan coba buat peta OPT kelapa ya, Wanggung. Nah, barusan tadi itu Desa Talempong. Kemudian ini adalah Desa Banyuglugur, dataran rendah juga, banyak komoditi yang ditanam di sini. Rata-rata adalah tanaman pangan, tapi ada juga kelapanya di situ. Dari demografinya, akhirnya kita tentukan adalah 3 desa menjadi subblok. Ketentuannya adalah 5 subblok. Jadi Selobanteng itu 2 subblok, kemudian Banyuglugur 2 subblok, dan Tepos itu 1 subblok. Seperti ini. Luasnya sesuai ketentuan itu ada yang jadi ada 5 pohon sampel utama dan kemudian 50 pohon sekitarnya. Jadi dalam satu titik pohon sampel itu di sekitarnya adalah 10 pohon sebagai parameter pohon sekitar. Ini jadi di sekitar itu minimal terdapat 10 pohon. Ini juga sama, ada 10 pohon, dan seterusnya. Begitu juga di Selobanteng, di sini juga tiap satu sampel pohon utama itu di sekitarnya adalah 10 pohon. Kemudian ke arbisnya kita bikin frame baru. Misalnya frame-nya diberi nama pohon sampel. Kemudian add data. Ini saya sudah bikin Excel-nya ya. Excel-nya jadi ini filenya pohon contoh kelapa. Seperti ini. Kemudian display XC data. X-nya pastikan dan Y-nya dipastikan ini sesuai dengan koordinatnya. Kemudian sistem koordinatnya WGS 1984 atau sama dengan data koordinat di kecamatan induknya. Pada kasus ini Kecamatan Banyuglugur sudah WGS 1984. Kita tinggal tambahkan Kecamatan Banyuglugur sebagai peta induknya. Jadi seperti ini sebaran pohon sampelnya.
kita beri nama desa, label feature seperti ini. Di desa Tepos ada 5 subblok, 5 pohon sampel utama terkonsentrasi di bagian barat perbatasan dengan Selau Banteng. Selau Banteng itu ada 2 subblok. Kemudian di desa Banyuglugur juga ada 2 subblok. Jadi dari 5 subblok sesuai ketentuan dipilih 3 desa karena konsentrasi kelapanya ada di 3 desa tersebut. Kemudian dari display pohon sampel itu kita konversi ke SHP-nya. Seperti ini. Ini namanya save as-nya jangan lupa, soalnya nanti juga akan terus dipakai. Misalnya filenya seperti ini. Contoh aja ya. Save. Oke. Yes. Cara-cara ini ada di pembahasan pembuatan peta sebelumnya. Jadi teman-teman bisa lihat di situ. Ini yang dari data awalnya dihapus saja supaya tidak terlalu banyak layar-layar di situ. Kemudian kita edit simbologinya, misalnya warnanya merah, ukurannya disesuaikan saja. Oke, seperti ini. Simbol-simbol pohon sampel ini juga sebenarnya bisa diberi nama, tapi ini seperti ini ya. Identitasnya ada di situ, pohon 1 sampai 5, kemudian desanya di mana, kecamatannya mana gitu. Tapi nanti terlalu rapat, jadi biar tidak membingungkan nggak usah dulu lah. Misalnya seperti ini, kalau mau diberi nama gitu. Nah seperti ini ya, kan terlalu banyak ininya terlalu berdempetan juga. Kita hilangkan aja dulu ini. Kemudian kita akan coba interpolasikan data hasil pengamatannya. Caranya seperti pembuatan peta sebelumnya, kita pakai fasilitas searching, ketik Thissen, THIESSIN, pilih yang analisisnya. Ini sumbernya, pohon contoh, klik saja 1 kali, kemudian oke, terus outputnya disimpan di mana. Misalnya pohon contoh ini ya, klik gini saja, tambahkan supaya tidak tertimpa, Thissen aja, save, kemudian output filenya all, kemudian klik environment, processing extend, pilih extendnya same as Banyuglugur, jadi si data Thissennya itu pas di kecamatan Banyuglugur. Pastikan ada logo atau ada notifikasi seperti ini yang artinya proses interpolasinya sudah selesai. Kemudian ini kita tuliskan ke clip, pakai search seperti biasa, clip, gunakan yang analisis tool juga. Kemudian sumbernya yang Thissen, terus outputnya, fiturnya di Banyuglugur ya, kecamatan induknya, kemudian disimpan
save as-nya di ini misalnya loncatan recent, terus ditambahkan klip. Terus ini environment-nya sebenarnya nggak usah, soalnya tidak terlalu berpengaruh, biarkan saja di default. Oke, kemudian oke. Perhatikan di sudut kanan bawah itu klip seperti itu sudah selesai ya. Kemudian hilangkan centang yang tisen. Nah, seperti ini ya. Berikut hasilnya. Kemudian data ini, data hasil pengukurannya kita akan coba tampilkan di simbologinya. Kita add data dulu banyak lugur supaya muncul batas desanya. Seperti ini. Itu di halo, terus kemudian kita edit batas desa sama nama desanya. Kita ganti saja, klik bagian kotaknya. Klik ganti warna yang kontras. Ini saja, terus nah seperti ini ya. Jadi garis-garis hitam itu adalah garis interpolasi, dan yang birunya ini adalah garis batas desa. Oke. Seperti ini. Jadi ada satu desa yang hanya satu subblok, yaitu Tepos. Kemudian dua desa ada dua subblok, yaitu Selo Banteng dan Banyu Ini warna pohon sampelnya kita rubah aja jadi hitam gitu ya. Soalnya nanti tumpang tindih dengan simbologi dari hasil pengamatan. Perkecil. Titiknya kita pilih yang persentase. Nah, seperti ini muncul. Jadi ada 1, 2, 3, 4, ada 5 indikator sesuai jumlah pohon sampelnya. Sesuai ketentuan yang di bawah 20% itu dikategorikan intensitas serangannya ringan. Kemudian yang di atas dan sama dengan 20% itu kategorinya berat. Ini kita perkecil dulu ininya angka di belakang koma kita jadikan 2 angka saja. Kemudian ini ringan. Ini juga ringan, pasti saja. Ringan, kemudian ini berat. Juga berat. Oke. Nah, seperti ini. Jadi setelah diinterpolasi data sebaran OPT-nya seperti ini. Jadi ada yang berat, simbologinya warna merah dan oranye. Kemudian yang hijau muda, hijau tua dan kuning itu ringan. Ini
kita coba tambahkan legendnya ya. Untuk menambahkan legend, jadi si data layout data view-nya dirubah menjadi layout view. Kita atur dulu tata letaknya. Legendnya seperti ini, terus next. Ini untuk border bisa ditambahkan sendiri atau langsung. Ini seperti ini ya legendnya. Legendnya juga bisa diedit manual. Kita besar dulu. Ya, kurang lebih seperti inilah. Ya, seperti ini saja. Misalnya ini ada Banyuglugur, batas desa-desa di Banyuglugur. Kemudian kita coba rubah aja yang pohon contoh desain klip ini. Misalnya menjadi dihapus saja misalnya. Hapus. Ini juga persentase juga kita lengkapi. Ini kita hapus dulu. Klik satu kali, kemudian backspace. Atau kalau misalnya mau pohon contoh juga nggak apa-apa, pohon contoh. Seperti ini. Ini persentase kita lengkapi, persentase serangan. Satuannya persen. Seperti ini. Kurang lebih nanti hasilnya seperti ini. Ya, ini seperti ini ya. Seperti ini aja. Nanti kalau untuk layout lebih lengkapnya terakhir lah. Kemudian kita akan coba bikin frame baru dengan dasar subblock. Ya, jadi si peta interpolasinya itu terkonsentrasi di subblocknya. Jadi tidak seperti peta yang besar ini. Ini kan terkonsentrasi di seluruh kecamatan, tapi kita bikin peta yang konsentrasi datanya cuma ada di subblock. Nah, ini yang Neo Data Frame kita coba kita ganti namanya jadi subblock. Seperti ini. Kita rubah view-nya jadi layout. Supaya cepat kita kopikan aja data-data dari frame unit pohon sampel. Seperti ini caranya, copy, kemudian klik di bagian frame, kemudian paste layer. Kemudian tambahkan kecamatannya. Ini kita tambahkan subblocknya, ada 5 subblok. Setelah Banteng 1-2, Banyuglugur 1-2, dan Tepos. Oke, tambahkan ini. Dari satu subblok ada 5 pohon sampel pengamatan utama. Kemudian copy lagi yang Kecamatan Banyuglugur, paste layer. Seperti ini kurang lebihnya.
Kemudian kita tambahkan data-data di subblok itu, maksudnya data-data pengamatan, hasil pengamatan di subblok yang diamati. Sama ya, ada 5, jadi kalau ada subbloknya 5 pasti datanya juga harusnya 5. Misalnya contohnya Banyu Lugur 1 ya. Nah, ini ada Banyu Lugur 1, kita join saja pakai fasilitas join. Ini datanya kalau mau dilihat seperti ini ya. Ini adalah persentasenya, ini intensitas serangannya. Dasarnya adalah data lembaran data pengamatan seperti ini yang sebelah kanan. Ini sudah di add data yang Banyu Lugur 1. Kemudian desa lainnya kita juga tambahkan. Maksudnya subblok lainnya juga kita tambahkan. Kemudian untuk menampilkan persentase serangannya, kita tinggal join data. Ini misalnya subblok Banyu Lugur 1 join dengan data pengamatan Banyu Lugur 1, oke ya. Terus klik 2 kali atau klik kanan, pilih properti, pilih bagian simbologi, ini feature-nya, field-nya, pilih yang intensitas serangan. Misalnya saya sendiri sih cenderung 1, 2 aja, soalnya tidak ada patokan di situ, jadi yang 2 itu berat, yang hijau itu ringan. Seperti ini. Nah, ini 2 kan, ini 2 itu dianggap kategorinya berat. Seperti ini. Tinggal oke. Ini. Kemudian kerjakan atau lakukan hal yang sama pada 4 subbloknya. Jadi subblok sel banteng 1 ya harus di-add datanya dengan sel banteng 1. Sel banteng 2 ya add datanya dengan sel banteng 2. Gitu. Itu seterusnya. Ini kita beri nama misalnya sesuai nama subbloknya Banyu Lugur 1 seperti itu. Terus untuk subblok berikutnya sama saja, join, kemudian simbologinya rubah sesuai dengan hasil pengamatannya. Kalau yang berat merah, yang ringan itu hijau. Ini Banyu Lugur 2 sudah. Seperti ini. Kemudian sel banteng. Sel bantengnya juga kita join sama.
Oke, ini sudah selesai ya. Sudah diberi label subbloknya juga. Kemudian legendnya. Legendnya jangan lupa untuk menampilkan legend, view-nya harus dalam bentuk layout. Kita coba ganti atau kita coba edit tata letaknya dulu. Seperti ini. Misalnya legendnya kita ada beberapa yang harus dirubah, seperti intensitas serangan, kemudian simbologi 1 dan 2 itu kita langsung kategorikan saja. 1 jadi ringan dan yang merah itu 2. Yang 2 atau merah itu jadi berat. Seperti ini. Selanjutnya kita akan coba bikin subblok tapi yang terdapat batas-batas interpolasi interpolasi kategori serangannya. Nah, sebentar ini kita coba perbaiki dulu tata letaknya. Oke, misalnya seperti ini ya. Ini ada 5 subblok sudah di labeli, beri nama tiap subblok. Nah, kalau ini kan rata-rata persentase rata-rata tiap subblok. Jadi dari 5 subblok itu kita ambil rata-ratanya. Jadi dalam satu subblok itu kalau berat langsung rata-rata simbologinya merah gitu. Kemudian kita coba bikin peta bentuk lain subblok tapi dengan interpolasi per pohon sampelnya. Jadi dalam subblok itu terdapat batas-batas interpolasi per subblok per pohon sampel. Ini data frame seperti biasa kita kopikan saja dari layer sebelumnya. Ini copy pohon contohnya dikopikan, kemudian subbloknya kopikan saja, kemudian hasil listennya juga bisa kopikan saja karena datanya kan sama satu pohon sampel itu, tapi kalau sebelumnya ada beda cara penginterpolasian dan klip berdasarkan subblok atau peta induk kecamatan itu. Seperti ini. Kita tambahkan yang klip cara klipnya kan masih ingat ya, ada sebelumnya sudah ada. Nah, ini sudah ada garis-garis interpolasi tisannya. Dari dalam satu subblok itu terdapat garis-garis ini. Ini saja kita munculkan. Ini sama dengan layer yang pertama ya, per pohon sampel. Ini kita sederhanakan angka di belakang komanya dan kategori serangannya. Cukup 2 angka di belakang koma, kemudian di bawah 20% ringan, di atas 20% itu berat. Ini juga.
Ini hasil akhirnya. Jadi dalam satu subblok itu ada garis-garis interpolasi seperti ini. Terus kemudian kita coba tampilkan legendnya. Nah, seperti ini. Kita coba edit legendnya, ada kalau misalnya ada yang tidak diperlukan atau ada yang harus dirubah namanya seperti ini. Ini kita lengkapi persentase serangan, persen, contoh. Kemudian union ini itu juga nggak usah, kita klik kanan, properti itu digeser. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi ada 3 jenis peta. Tapi dari 3 jenis peta itu secara umum bisa ditafsirkan macam-macam ya. Nah, kalau seperti ini kan kesannya bahwa area Banyu Glubur itu luasan yang terserangnya nampak parah gitu ya, yang peta sebelah kiri ini. Kemudian yang tengah itu ada garis-garis interpolasi. Nah, seperti ini ada 3 jenis peta. Teman-teman nanti di bagian 3 atau bagian 3 dari seri ini akan saya coba bahas bagaimana mentafsirkan peta